Halo semuanya, kembali lagi di channel Jukuk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing HP terbarunya Infinix, yaitu Infinix Hot 60 Pro. Ya, akhirnya udah sampai juga HP yang menurut aku ini cukup menarik ya, di harga 2 jutaan. Ini aku beli dengan harga cuma 2,2 jutaan ya. Udah dijual di toko-toko offline maupun online ya, tapi untuk resminya itu tanggal 24 kalau gak salah ya, bulan ini. Dan ya ini cukup menarik guys di harga segini. Nah, kita coba lihat langsung ya untuk poin sellingnya. Ini menarik banget ya. Nah, di sini untuk baterainya di 5160 mAh udah 45 watt. Kemudian di sini layarnya tertulis di 1,5K 144 Hz AMOLED. Gila ya. Wah, ini beneran atau tidak nih guys. Kemudian di sini ada Adaptive One Tap Infinix AI. Kemudian ini chipsetnya nih pakai MediaTek Helio G200 coy. Apakah ada upgrade, ada peningkatan dari Helio G100 atau tidak, kita coba tes nanti ya. Kemudian udah pakai XOS 15 dan ini dia untuk fitur-fitur atau spesifikasi selengkapnya coy. Oke, langsung aja kita unboxing paketnya atau boxnya ya. Dan ya kita coba apakah memang ini HP menarik atau tidak guys. Kalian kita bakal ngetes gaming, kamera dan lain-lain. Oke, ini dia. Kita sampaikan dulu untuk HP-nya. Di sini kita dapat bonus kartu smartphone, ada buku petunjuk dan license by Qualcomm. Kemudian di sini dapetin sebuah hard case yang ada motif-motif garis seperti ini. Kemudian ada kepala charger yang outputnya itu di 45 watt. Ada kabel data USB Type-C dan juga ada colokan SIM. Oke, ini dia Infinix Hot 60 Pro-nya. Nah, di sini aku beli yang warna koral, guys. Ini warnanya kayak ke merah, ke pink-pinkan gitu ya. Warna koral, dan ini warnanya cukup banyak ya. Nanti aku bakal tunjukin di sini. Nah, ini dia untuk desain dari Infinix Hot 60 Pro-nya, guys. Ini desainnya sih cakep sih cuy itu. Kalian bisa lihat ini mirip seperti Hot 50 versi sebelumnya, tapi kayak agak beda di bagian modul kameranya, beda dikit ya. Di sini kayak lebih cakep aja guys tuh. Oke, nice. Untuk finishingnya matte ya atau doff, nggak gampang kotor, nggak gampang nyiplak sidik jari. Dan ini ternyata untuk bobotnya cukup ringan guys ya. Tuh cukup ringan dan juga cukup tipis tuh. Ini cakep banget sih guys ya buat HP harga 2 jutaan kecil. Menurut aku untuk desain dan juga bodinya ini cakep banget karena tipis, ringan, dan juga desainnya masih cukup cakep kalau dilihat-lihat coy. Ini untuk bagian depannya, dan juga untuk bagian depannya ini agak ngebulat ya, ini untuk pojok-pojoknya tuh. Nanti kita coba lihat layarnya, katanya ini pakai AMOLED ya, udah di 1,5K. Nah, untuk bagian belakang di sini ada triple kamera, cuma yang kepake cuma kamera utamanya aja di 50 megapiksel, sisanya cuma kamera pendamping aja. Di sini ada flash, kemudian di sini ada logo Infinix. Cakep ya. Kemudian bagian frame-nya di sini ada tombol volume up, volume down, tombol power. Dan di sini, wah ini apa nih? Sepertinya ini tombol khusus sepertinya guys ya. Kemudian bagian bawah di sini ada speaker, ada USB-C, mikrofon, dan masih ada lubang jack audio. Mantap banget ya. Bagian samping kita coba lihat untuk slot SIM-nya. Dan ternyata masih triple slot guys. Mantap banget nih, masih triple slot. Masih ada lubang jack audio. Wah, gila ini HP guys. Dan di bagian atas di sini ada speaker lagi guys. Langsung aja kita hidupin. Dan BTW ini untuk backdoornya pakai plastik sepertinya guys. Tapi cukup solid. Frame-nya juga plastik guys, tapi ya ini udah cukup solid. Oke, ini dia Infinix Hot 60 Pro-nya, udah aku sering setting dan juga install beberapa aplikasi dan juga udah aku gaming testkan ya. Nah, yang pertama kita coba tes dulu untuk fingerprint-nya yang ada di dalam layar. 1 2 3. Oke, cukup cepat dalam keadaan mati. 1 2 3. Oke, agak mikir ya kalau dalam keadaan yang mati gitu ya. Kemudian di sini untuk softwarenya ini pakai XOS versi 15.1.1 ya, udah di Android 15. Untuk jaminan update-nya aku kurang tahu bakal dapat berapa kali update ya. Mungkin nanti kalau udah ada infonya aku akan tuliskan di sini. Untuk penyimpanan pertama yang terpakai itu sekitar 21 GB-an ya. Jadi masih cukup luas. Ini totalnya di 256 GB. Ada juga yang versi 8/18 GB guys. Kemudian di sini ada Infinix AI ya, dan ini cukup lengkap ya, sama seperti di Infinix Note 50 series lainnya ya. Jadi ini mantap banget. Kemudian di sini juga ada always on display ya, walaupun cuma beberapa detik doang. Kemudian di sini untuk refresh rate-nya ini bisa disetting di otomatis, di standar di 60 Hz atau di tinggi di 144 Hz, dan ini bisa disetting aplikasi apa aja yang bisa disetting di 120 Hz.
Tapi di sini nggak ada settingan resolusi layarnya guys. Kemudian di sini ada fitur spesial ya, cukup banyak. Di sini kalian bisa lihat aja sendiri di sini. Kemudian di sini ada one tap button ya, ini ya. Ini tombol tambahan yang bisa disetting. Tuh kalian bisa disetting di sini mau ngebuka apa kalau dipencet tombol ini guys. Kemudian di sini untuk baterainya ada bypass charger ya. Bypass charging maksud aku. Mantap. Cuma di sini nggak ada wireless charging tentunya ya, soalnya ini kan seri hot. Kemudian di sini tentunya ada NFC dan juga ada IR blaster guys ya, jadi bisa dijadiin remote. Kemudian untuk di bagian layarnya ini mantep banget guys ya, soalnya udah menggunakan panel AMOLED. Resolusinya ini katanya di 1,5K ya di boxnya. Tuh di sini tertulis 1,5K 144 Hz AMOLED. Bezelnya tipis, ini kayak gak masuk akal gitu ya di harga 2 juta kecil. Dan juga untuk samping-sampingnya ini agak nge-curve ya, ini mirip seperti Infinix GT 30 Pro ya. Untuk layarnya tuh cakep banget. Untuk brightnessnya juga ini bisa tembus sampai 4500 nits kalau gak salah. Dan udah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 7i guys ya. Tapi pas aku coba untuk nge-screenshot, nah di sini aku udah nge-screenshot. Di sini kebacanya itu di 1080 di 2400 pixel guys ya. Jadi cuma di Full HD doang. Dan pas aku buka juga di device infonya, nah di sini untuk screennya cuma di 2400 kali 1080p doang. Entah kenapa ini, entah ada settingan atau apa, soalnya di settingan di pengaturan gitu itu nggak ada settingan resolusi layarnya. Tapi Infinix ini ngeklaim di 1,5K. Ya mungkin nanti kalau udah ada update-nya yang bener yang mana nanti aku akan tuliskan coy. Tapi yang penting ini untuk kualitas layarnya udah bagus banget buat harga 2 juta kecil. Udah cakep banget ya, kalian bisa lihat di sini untuk desainnya ini cakep banget. Untuk bezelnya ini tipis banget, dan ya untuk kualitas panelnya menurut aku ini udah oke banget lah. Terbaik lah di harga 2 jutaan kecil untuk nonton ataupun untuk sosial media, ini mantap banget guys. Kemudian untuk responsivitas layarnya juga ini udah aman ya, nggak ada delay. Tuh nggak ada delay maupun ghost touch itu, ini aman banget. Dan untuk haptic feedbacknya sayangnya ini masih haptic yang jelek guys, masih getar kasar. Kemudian kita coba cek untuk spesifikasinya. Nah, di sini untuk SoC-nya kebaca MediaTek Helio G99 ya. Sebenarnya ini Helio G200 Ultimate ya, tapi memang ini rebranding dari Helio G99 coy. Jadi ya ini kebacanya Helio G99. Kemudian untuk screen-nya yang tadi ya di 2400 kali 1080p, cuma Infinix itu ngeklaim di 1,5K ya guys ya, entah siapa yang benar, nanti aku update guys ya. Nah untuk penyimpanannya ini RAM-nya 8GB, LPDDR4X dengan memori di 256GB. Untuk kameranya ini beresolusi 50 megapiksel ya, ini pakai sensor Hynix kemudian atau Samsung nih. Di sini ada dua guys. Kemudian untuk kamera depannya ini beresolusi 13 megapiksel Galaxy Core. Untuk baterai di sini di 5160 mAh ya dengan pengisian di 45 watt. Untuk sensor boxnya di sini cukup lengkap, nggak ada sensor suhu dan juga sensor tekanan doang. Untuk giroskopnya juga ini udah pakai giroskop hardware ya, no delay. Untuk multi touch-nya ini bisa sampai 10 sentuhan, dan untuk touch sampling rate-nya ini di 180-an Hz. Kemudian kita coba cek untuk AnTuTu benchmark-nya. Nah, di sini aku udah tes dapetin skor di angka 470 ribuan poin. Wah, ini agak sedikit lebih tinggi dari Helio G100 ya. Ini biasanya di Helio G100 itu di 440 ribuan gitu ya. Ini di 470 ribuan guys ya. Ya agak sedikit peningkatan sih, tapi nggak tahu nih apakah memang ada peningkatan performa atau tidak. Nah untuk storage testnya ini ya di 90 ribuan poin, udah cukup tinggi ya, udah di UFS kepala 2 lah. Untuk CPU throttling testnya juga ini mantap ya, stabil di angka 89% guys. Nah untuk gaming test di sini aku baru ngetes 2 game aja, yaitu PUBG Mobile dan juga Mobile Legends ya. Game lainnya mungkin nyusul di gaming test guys. Nah untuk game Mobile Legends ini bisa disetingkan ultra super ya di 90 fps. Nah untuk gameplaynya ini ya ternyata ini mirip-mirip aja seperti Helio G100 guys ya. Bisa dapetin rata-rata di angka 85 fps ya, cukup oke ya, walaupun kalau ada battle atau ada war yang cukup ramai itu bakal ada frame drop ke 80 sampai 60 fps. Kemudian untuk game PUBG ini bisa disettingkan smooth extreme guys ya, mantap banget, bisa di 60 fps. Dan untuk gameplaynya ternyata ini ya masih cukup oke guys ya, dapetin rata-rata di angka 55 fps ya, walaupun masih ada beberapa frame drop ya, tapi ini masih oke lah ya di
50 sampai 60 fps coy. Untuk giroskopnya juga lancar nih, dan untuk suhunya ini masih aman banget di 40-an derajat Celcius. Oke, kemudian terakhir kita coba tes untuk di bagian kameranya yang cuma ada satu guys. Ini resolusi 50 megapiksel. Untuk videonya ini ya standar aja sepertinya guys ya, di 2K 30, 1080 di 60, kalau mau stabil di 1080 di 30 fps. Di sini ada mode vlog. Oh, seperti ini. Kemudian ada potret, ada super malam, dan lainnya seperti ini. Ada video ganda juga coy, itu ya. Video ganda. Untuk kamera depannya seperti ini ya. Untuk videonya juga sama seperti kamera belakangnya di 2K 30 maupun 1080 di 60. Ada vlog juga. Kemudian ada potret, ada super malam, dan lainnya seperti ini coy. Untuk sampel foto dan videonya kalian coba lihat aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Infinix Hot 60 Pro di resolusi maksimalnya di 2K di 30 fps. Nah, kalau di resolusi ini videonya itu nggak bisa stabil guys. Jadi ya masih gempa ya. Kalau di resolusi 2K harus diturunin untuk resolusinya. Untuk kualitas gambarnya seperti ini ya, udah lumayan. Dan ini untuk di resolusi 1080 di 30 fps-nya. Nah, kalau di resolusi ini bisa stabil ya untuk videonya. Untuk dynamic range-nya seperti ini. Ya, buat kelas harga 2 jutaan kecil sih ini udah termasuk yang oke sih cuy. Dynamic range-nya kita coba agak lari ya. Seperti ini guys. Oke. Oke, ini dia untuk perekaman video kamera depan dari Infinix Hot 60 Pro ya, di resolusi 1080 di 30 fps di mode stabil. Di sini untuk previewnya sih ini stabil ya, untuk videonya cakep. Detailnya juga masih cukup oke. Tuh. Stabil, cakep ya untuk kualitas perekaman video kamera depannya. Udah cukup oke buat kelas HP harga 2 jutaan kecil guys. Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing dan sedikit tes dari Infinix Hot 60 Pro guys. Nah, menurut aku HP ini cukup menarik ya, terutama dari segi layarnya yang cakep banget guys. Jujur di harga 2 jutaan kecil ini cakep banget ya, walaupun ini nggak jelas di 1,5K untuk resolusinya atau di Full HD Plus doang. Tapi ya overall ini wah, HP menarik banget sih guys ya, dengan chipset barunya tapi rebranding doang, dan desain yang cakep, simple, kemudian tipis dan juga ringan. Ya, ini cukup menarik ya. Mungkin nanti aku akan gaming test ya, soalnya aku penasaran dengan performa si Helio G200 ini ada peningkatan atau tidak. Ya, nantikan aja. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya guys. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe.